teman-teman, ketemu lagi bareng Alvina dari Serpong Homes. Dan kali ini aku ngajakin kalian jalan-jalan ke tempat yang sedikit agak lebih jauh daripada biasanya. Kita lagi ada di Paramount Petals. Ini projectnya dari Paramount Land yang mana merupakan kawasan seluas 400 hektar di daerah Curug, dekat dengan tol Bitung. Tapi nantinya di akhir tahun 2025 ini mereka akan punya akses ke pintu tol sendiri. Jadi untuk teman-teman yang mau investasi, yang mau pilih tempat tinggal, ini menarik banget. Mereka punya satu klaster yang berdiri di belakangku ini, contoh rumahnya. Ini adalah klaster Lily dengan pilihan tipe unit 6x13, 6x15, 7x15, dan 8x15 yang sedang kalian lihat ini. Untuk luas bangunannya sendiri dari tipe 8x15 ini adalah 135. Sekarang contohnya ini nanti seperti yang akan kalian dapatkan, yaitu belum ada kanopinya. Gimana? Fasadnya menarik ya teman-teman? Mungkin kalau ada teman-teman yang pernah lihat videoku sebelumnya waktu kita ke Matera, ini tuh agak sedikit-sedikit mirip gitu, stylenya klasik tapi juga mungkin lebih ke modern dan simple ya. Kelihatannya lebih low maintenance karena dia punya cat untuk eksteriornya pun itu udah weatherproof. Carportnya kalau kalian lihat ini muat untuk 2 mobil, bahkan masih bisa ditaruh motor di sampingnya. Dan ini begitu kita mau masuk, kita lihat ini dia space-nya masih lumayan luas di terasnya. Dan ini dia pintunya udah solid engineering wood. Kita masuk ke dalamnya. Lantai satunya open concept, semuanya numpuk di sini, ngumpul di sini. Jadi orang-orang pastinya dinamika di dalam keluarga, di dalam rumah itu makin asik karena orang makin sering ketemu, makin banyak ngobrol. Dan ini area yang dipakai untuk ruang keluarga seluas ini. Sekarang aja ditaruh sofa untuk 6 kursi dan juga di sebelah sini dikasih rak TV. Ini masih oke banget. Kalau kita mondar-mandir ini nggak terlalu sempit, di sana ada area rak. Dan ini sekali lagi ini show unit ya teman-teman, jadi nanti nggak kalian dapetin full seperti ini hanya gambaran aja. Untuk area diningnya juga muat untuk ditaruh kursi 6 dan juga meja makannya tentunya. Dan di belakang ini udah ada pintu. Jadi kalau teman-teman perhatian sekarang di show unit ini kita berbatasan langsung belakang ke belakang dengan unit lain. Tapi nantinya tentunya nggak kayak gini ya teman-teman. Dan area backyardnya itu masih lumayan oke kalau teman-teman mau pakai difungsikan atau mau dibangun lagi, jadi bangunannya bisa dimundurin. Untuk area dapurnya ini juga tidak included, jadi nantinya teman-teman nggak dapetin seperti ini. Cuma ini konsepnya oke banget, jadi bikin rumahnya ini kerasa mahal padahal rumahnya masih affordable menurutku. Dan ini pun dicontohin bener-bener compact ya, kita di sini udah bisa taruh kulkas, kemudian ini kitchen setnya oke, jadi kecil, nggak dibilang gede banget, areanya cuma segini, tapi semuanya ada tempatnya. Di sampingnya langsung ada satu kamar mandi yang kalau teman-teman perhatiin, ini walaupun dia posisinya adalah di bawah tangga, tapi biasanya kan kalau kita punya kamar mandi di bawah tangga tuh permasalahannya adalah bakal ada sudut-sudut yang agak menyebalkan ya, antara dia bikin gelap atau susah dibersihin. Tapi ini menurutku masih oke banget karena sudutnya ini sedikit, dan di sebelah sini masih ada satu kamar tidur untuk tamu yang ukurannya menurutku cukup besar. Ini dia lantai 2-nya. Di sini masih ada 3 kamar tidur lagi, jadi total rumah ini punya 4 kamar tidur. Kamar tidur yang pertama di lantai 2 ini ukurannya kecil ya, menurutku agak kecil dibanding kamar yang lainnya. Tapi kalau kita punya anak yang mungkin masih toddler atau punya baby, ini masih oke banget. Nah, di show unit ini dia dicontohin digunain sebagai kantor ya. Jadi kalau kalian nggak butuh kamar tambahan, ini bisa dipakai untuk ruang multifungsi atau kantor. Lalu kita lanjut ke kamar tidur anak yang ukurannya lebih besar, itu di sini. Nah, ini kalau kita lihat kan kasurnya aja ukurannya lebih besar. Untuk 2 kamar tidur anak ini, kita bakal pakai satu kamar mandi sharing yang ukurannya cukup lebar, jadi masih oke banget. Terakhir, ini dia master bedroomnya. Ukurannya oke, balkonnya enak, view-nya. Karena ini cukup besar ukuran balkonnya dan kalian dapetin jendela yang tinggi-tinggi beserta pintunya. Jadi masih bisa ditaruh kursi buat ngeteh, ngopi sore-sore di sini.
ukuran tempat tidurnya, area tempat tidurnya ini masih oke banget, bisa ditaruh nakas juga. Dan yang menarik di sini, walaupun rumahnya 8x15 sedang lah ya, nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar, tapi kalian udah dapetin satu area meja rias. Dan juga ini untuk wardrobe areanya bisa berapa pintu? Kalau kita lihat 7 pintu. Jadi masih oke banget, terutama buat ibu-ibu yang pusing naruh barang-barangnya di mana. Dan kamar mandinya pun udah siap dengan ukuran yang cukup oke. Hanya dengan 2,5 M, kalian udah bisa mengamankan potensi investasi dengan capital gain yang tinggi di rumah secantik ini. Bayangin ketika pintu tolnya udah dibuka di akhir 2025 nanti, traffic yang bakal lalu lalang, dan juga tambahan penghuni yang akan bermukim di sini tentunya menarik banget buat kita perhatiin. Jadi kalau kalian tertarik, boleh banget hubungin Vina, dan kalau suka sama videonya, boleh bantu like, comment, share, dan juga subscribe.